Let's begin. Oke. Coba lihat seluruh By the way sekarang like-nya udah 1000 loh, gila cepet banget loh. Thank you guys. Ayo kita tonton. Coba lihat seluruh mitos di seluruh dunia. Orang yang ngeri itu adalah orang utara. Jakarta Utara gimana, Son? Jakarta Utara. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Nah, Bener ya nggak? maju tuh. Tapi banyak yang belum tahu. Ini jujur saya hampir speechless ini pas ngomong kayak gini. Jadi saya ketawa aja gitu. Oh nih Ustadz, kalau Nabi itu ternyata Dari jumlahnya awal banyak udah sekali. going Ustadz. strong Iya, ya. benar. Ya kan? Tapi kenapa yang ada di Al-Quran cuma 25, Ustadz? Nah, berarti yang perlu kita tahu cuma 25. Ada satu motivator ngomong, seminar 3 hari gimana caranya punya 100 miliar ketika umur 18 tahun. Di hari ketiga dia bilang, ada pertanyaan? Salah satu dia angkat tangan. Ya, gimana? Mohon maaf, nomor sepatumu berapa ya? Lu Masih gua terbingung suruh banget. fokus sama yang mana? Lu nanya yang mana? Bagus gak? Intronya bagus banget, gila. Udah strong banget itu intronya kalau menurut gue tuh. Mangat bang kerjanya, thank you. Oke, lanjut ya. Sebenarnya Islam itu dia berdiri di atas apa yang sudah dibangun oleh orang-orang sebelumnya. Oh. Termasuk orang-orang Muslim membangun perpustakaan untuk tempat translate bahasa Yunani ke bahasa Arab. Oh. Itu yang buat iya, orang-orang iya, Muslim. iya. Nah, jadi ketika orang-orang Romawi ngilangin itu semua, kita ambil, kita translate. Iya. Jadi menarik, ada satu profesor Ini perpustakaan yang di Irak nih, perpustakaan Al-Bait kalau nggak salah. political science yang bilang bahwasanya naiknya Islam itu salah satu dipengaruhi oleh juga Bait Al-Hikmah. gagalnya negara Romawi pada saat itu yang mengadopsi Kristen untuk memberikan ruang pada para saintis. Oh iya. Sehingga iya. terjadi brain drain ke negeri Islam. Iya. Karena di sana digaji, dibayar cukup, Betul. katanya di. Kita ambil buku-bukunya, kita terjemahkan, lalu kemudian kita bangun teori dari sana dan seterusnya. Artinya tidak menjadi masalah ketika orang Muslim mengagumi atau mengambil pemikiran Aristoteles, Iya, Socrates dan segala macam, nggak ada masalah. Karena Ini statement yang lumayan berbeda nih jujur nih dari Ustadz Felix Xiao. Makanya gue salah satu yang ngundang Ustadz Felix Xiao juga karena dia terbuka dengan ilmu-ilmu juga maksudnya. kita memang mengambil itu untuk naikin ke atas lagi. Berarti emang Yunani dulu berarti ya? Yunani Berarti ya? setahu Yunani dulu. Iya. Emang apa menarik ya kalau misalnya kita mempelajari sejarah Islam itu ya. Salah satu yang menarik juga nih soalnya kan tentang makhluk-makhluk mitologi Islam. Wih, apa tuh? Itu kan Misalnya. ada 6 tuh ya. Ada 6. Kan yang burung ababil, terus Iya. buruk, Betul. Ikan nun. ikan Oh iya, nun. ikan. Si Son baru belajar sebelum syuting ini. Burung ababil. Baru tahu kan lo? Ya kan? Paus yang menelan Nabi Yunus ya. Nabi Yunus. Iya. Iya. Di sini Son belajar banyak di sini. Semoga. Kalau di One Piece ada ini Bun. Nah, ya kan? Betul. Al-Jasasah ya kalau nggak salah. Ada ya. sasa yang berbulu ya itu. Ya, yang berbulu itu ya kan. Pokoknya ada banyak lah. Ya, semua makhluk-makhluk mitologi lah ya. Ya. Nah, apa pertanyaannya? Sebenarnya makhluk-makhluk ini kemana? Apakah memang dulu ada atau sebenarnya tidak ada? Atau dulu pernah ada lalu sekarang udah nggak ada? Ya, pertama-tama panduan ketika kita membahas sesuatu yang goib ya. Karena kalau kita bicara mitologi kan berarti yang goib ya. Ini goib berarti ya? Goib. Itu yang Bukan tidak- makhluk nyata berarti ya? Bukan makhluk nyata. Goib itu tidak terlihat sebenarnya, tidak diketahui. Iya. Tidak diketahui. Nah, perkara Ini di sini saya berkali-kali ngulang gitu ya maksudnya. Ini berarti goib ini bukan makhluk nyata ini ya. Karena saya berpikir pasti ada orang yang tersinggung ini. Tapi sedikit sih. Tapi setelah dijelaskan oleh Ustadz Felix, jadi lurus lagi. perkara goib, formulanya di dalam Islam adalah kita harus rely on reference. Contoh kayak gini misalnya, kalau kita melihat yang di depan kita, ini semua kelihatan nih, semua Iya. nyata. Ini ada genteng, ini ada lampu, ini ada orang berdua dan segala. Ini nyata, kita bisa bertanggungjawabkan. Tapi kalau misalnya saya mau tanya nih, udah pernah pergi ke Turki? Udah. Udah pernah. Kalau saya. Berapa hari? Seminggu, 2 minggu. Oke, 2 minggu. Berarti bagi Mas Son itu tidak berlaku. Tapi bagi Mas Richard, aku bisa bilang gini. Misal contoh ya, kalau belum pernah ke Turki, aku udah pernah pergi ke Turki 20 kali lebih. Oh. Berarti kalau mau tahu tentang referensi Turki, tanya ke aku bisa nyampein. Bagi Mas Richard itu goib dan harus nilai pada referensiku. Ustadz Felix punya tour dia. Dia punya tour umroh sama ke Turki kalau nggak salah.
Jadi Ustaz Felix ini sering bolak-balik Turki emang. Oh iya benar-benar karena kita nggak lihat langsung Karena kita juga. nggak lihat langsung. Jadi perkara goib ini harus rely pada reference. Oh, Nah di dalam Islam perkara goib ini referensinya harus kalau nggak dari Quran hadis. Nah kalau nggak ada. Ya. Nah maka ketika kita katakan misalnya, apakah misalnya Nyi Roro Kidul ada? Aku bilang aku nggak tahu, tapi aku nggak percaya ada. Karena kenapa? Karena tidak ada referensinya. Kecuali kalau ada yang pernah moto nih, atau ada konferensi pers nih, aku baru percaya nih. Gitu kan ya. Lukisan bukan reference. Oh bukan reference ya. Kan referensi kan harus ada reliable, authority dan segala macam. Atau misalnya otentisitasnya seperti apa. Aku sering bercanda gini, kalau Nyi Roro Kidul ketemu aku harus hati-hati. Kenapa? Karena aku meyakini sebuah yang ada di laut halal dimakan. Oh iya. Langsung Nyi Roro Kidul. Itu guyonan ya. Iya. Artinya kalau kita berbicara tentang perkara goib itu harus ada reference gitu kan. Nah, karena kita meyakini bahwasanya Quran pasti benar, maka apapun yang dikatakan di dalam Al-Quran berarti benar. Oh iya. Nah, maka hadis juga sama, karena Quran menjamin Rasulullah berkata bukan hawa nafsu tapi adalah wahyu, pasti benar berarti. Nah, kalau buruk itu ada dalilnya. Itu kan ya, buruk itu ada dalilnya, malaikat ada dalilnya. Itu semua makhluk goib tuh. Jin itu juga ada dalilnya. Itu kan ya. Kita fokuskan pada buruk misalnya. Itu ada hadisnya, Rasul katakan gini, aku pernah disampaikan pada buruk. Beliau katakan itu adalah kayak binatang yang antara bagol dan keledai. Bagol tuh apa? Bagol tuh silangan antara keledai sama kuda. Ini yang ada sayapnya kan ya? Nah, betul. Nah, terus dia bersayap. Lalu kemudian ketika itu beliau naik, Maksud Anda unicorn maksud Anda. Pegasus. buruk lalu kemudian mengempakkan sayap lalu sampailah ke Baitul Maqdis kata Rasulullah, atau di Masjidil Aqsa kan itu kan ya. Nah berarti ini adalah sebuah fakta. Nah ada lagi misalnya, apalagi tadi selain buruk, misalnya burung ababil hut-hut. deh, burung ababil. Burung ababil misalnya. Paling sering. Burung hut-hut, burung ababil dan segala macam. Nah itu juga sama, diceritakan burung yang membawa batu dari neraka kan itu kan ya. Lalu Buat ini gajah ya. Nah pasti ada pendekatannya banyak. Apakah ini adalah sebuah metafora misalnya, ataukah ini sebuah esensi, atau memang plek, memang seperti itu. Nah, tapi kalau seorang muslim ketika kita melihat itu ya berarti memang plek seperti itu, ada burung bawa batu. Emang bener plek berarti ya? Plek memang ada burung bawa batu dan seterusnya. Nah, berarti kalau ada referensi di dalam Al-Qur'an kita oke. Tapi kalau tidak ada referensinya berarti kita tidak oke. Atau kita bisa katakan bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi kita tidak bisa untuk memastikan ada. Nah, sekarang pertanyaan ada di mana? Jawabannya walau alam bisawab. Kita nggak tahu adanya di mana di barang-barang ini. Karena belum ada keterangan, balik lagi referensi. Nge-react video sendiri, iya dong. Karena ada Ustadz Felixnya di dalamnya. Bukan video sendiri dong. Riset panutanku selalu minum bintang zero. Kan kalau perkara goib. Soalnya kadang-kadang suka viral juga misalnya video ya kan, akhirnya ditemukan penampakan burung ababil. Penampakan burung ababil di Arab misalnya ya kan. Kadang suka kayak gitu kan. Kalau menurut Ustadz Felix saat ini nih masih ada apa enggak menurut Ustadz Felix? Harusnya sih tidak ya. Karena gini, karena kalau aku lihat setiap perkara-perkara yang di luar kebiasaan atau orang-orang biasa menyebut dengan mukjizat atau miracle gitu kan. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada zamannya dan memang khusus pada zaman itu. Dan biasa ketika nabinya sudah nggak ada ya berarti mujizatnya juga udah hilang. Kecuali yang terakhir Al-Quran, itu mujizat yang nggak akan hilang. Ketika kita lihat ababil masih ada sekarang, pertanyaannya batunya di mana? Gitu kan? Iya, batu nerakanya ya. Iya kan, nanti kan akan di ini lagi. Tapi kalau misalnya ada kayak burung hut-hut ya seperti disebutkan dalam Al-Quran, orang bilang bentuknya tuh kayak gini, nah itu bisa jadi iya. Karena itu cuma menyampaikan kayak ini kan, bentuknya kayak apa. Gagak itu ada di dalam Al-Quran, gurob gitu kan ya, anak gagak. Nah itu juga masih bisa lihat sampai dengan sekarang. Hewan-hewan yang tidak goib berarti ya. Nah kalau goib berarti nggak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat bukan goib. Bukan mitos berarti. Berarti mukjizat pun kedepannya nggak akan ada lagi itu. Karena tidak ada nabi lagi berarti mukjizat juga tidak akan nambah. Ini keren banget nih Suman. Ini keren banget Suman. Kalau menurut gua tapi ya, menurut gua ini keren banget. Nggak akan nambah lagi. The last mukjizat itu adalah Al-Quran. Yang menarik adalah mukjizat itu bukan arti miracle. Mukjizat itu artinya adalah yang melemahkan artinya. Jadi segala sesuatu lemah di hadapan dia. Di masa Musa itu sihir merajalela. Nah ketika sihir merajalela datang mukjizat Nabi Musa yang melemahkan sihir semuanya. Jadi semua sihir tuh habis di hadapan mukjizatnya Musa. Oh gitu. Zamannya Nabi Isa, Yesus misalnya, yang paling terkenal tuh pengobatan salah satunya. Habis tuh semua di depan Yesus. Sampai orang bilang, ini bukan kita nih, ini bukan manusia nih, ini jelas bukan manusia. Karena manusia yang paling hebat ini udah kita kenal. Ini bukan manusia. Hidupin orang mati.
Pengobatan mana? Nggak ada ya. Kan gitu kan ya. Jadi gitu kira-kira. Jadi itu mujizat. Nah, Al-Qur'an itu adalah mujizat informasi. Oh iya. Berarti di iya, saat iya. kemudian informasi-informasi itu merajalela di Arab, Quran datangkan satu informasi yang paling tepat. Oh, orang geleng-geleng. Oh ya Melemahkan pedoman. yang lain ya. Melemahkan yang lain. Salah satu Dan itu pedoman berlaku sampai sekarang. Salah satu pedoman yang masih tidak ada campur tangannya maksudnya Betul. gitu ya. Dan yang menarik apa tau nggak? Kenapa dikatakan mujizat yang terakhir adalah Al-Quran? Contoh kayak gini ya. Kalau misalnya Mas Ini keren banget, ini keren banget nih. paling pengen ketemu siapa di dunia ini yang masih hidup? Yang masih hidup ya. Ngefans sama siapa? Jujur, ini gue awalnya ngomong Donald Trump nih, cuman gue cut nih. Soalnya gue kayak ngasal ngomong banget waktu itu. Buat yang langganan member pasti tahu kan? Siapa ya? Presiden Korsel. Kenapa kemarin kok darurat militer tapi nggak jadi? Pengen nanya saya. Oh iya, Gimana tuh? batal ya. Oke, berarti contoh lah kalau kita ketemu dengan orang yang sangat kita ngefans banget. Akhirnya setelah itu kemudian kita ketemu, tapi taruhlah belum ada video dan belum ada foto. Itu kan namanya visual tuh. Yes. Kejadian benar. Yes. Gimana cara kita jelasin ke anak kita? Aku pernah ketemu loh sama orang kayak gini. Dia bilang Tanpa foto. no picture hoax. Iya, bokis nih, bokis. Kebayang nggak Nabi Musa ketika belah lautan itu banyak sekali orang yang saksiin mukjizat visual itu. Mereka terpesona dan yakin itu seumur hidup keinget tuh. Sampai mati dia keinget pasti. Gimana kalau dia punya anak, dia mau nyeritain keimanan dia pada anaknya. Kenapa kamu harus percaya sama Musa? Karena dia udah membelah lautan. Itu tinggi seperti gunung. Ya Allah, keren banget. Ada yang bilang no picture hoax. Ustadz Felix anak kaskus nih kayaknya no picture hoax. Mana Video dong, buktinya? video. Trailernya mana? Iya. Ya kan? Ternyata selain Fufu Papa ternyata banyak juga anak kaskus. Saya juga salah satunya sih, dulu saya main kaskus banget. Kan? Mana buktinya? Nah, itu mujizat visual. Ternyata seluruh mujizat nabi-nabi yang lain itu visually. Dan ketika visually diceritakan jadinya auditori. Mujizatnya jadi hilang. Iya. Al-Quran mujizatnya dari awal auditori. Mau diwariskan sampai kapanpun itu tetap ada mujizatnya. Karena kata-katanya di dalamnya gitu ya. Auditori. Jadi maknanya, Maknanya. gaya bahasanya. Nah itu dari awal mujizat udah auditori. Mau ditransfer berapa kali pun sama mujizatnya. Akan kena terus. Makanya mujizat itu harus berlaku sepanjang masa kan yang terakhir. Makanya Al-Quran itu mujizat yang terakhir. Nah sedangkan yang lain visual. Begitu nabinya hilang, mujizatnya hilang. Iya, Maka kalau tadi misalnya ada nggak lagi misalnya kayak burung ababil, rasanya sih enggak sih harusnya. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Walau lebih sop ya, harusnya enggak sih. Kecuali kalau Allah berkehendak lah. Dengan cara seperti apapun ya kita nggak tahu. Tapi kalau bagiku yang penting cara pandang dan pola pikirnya kita seperti apa. Kalau makhluk goib ya berarti ditunjukkan pada kita sebagai pertanda kekuasaan Allah. Nah. Walau lebih sop. Siapa tahu ada yang mau cosplay Abraha. Nah, ya kan? Ya karena di kita kayak apa. Karena bukan hanya mukjizat, Son, sihir aja makin di sini makin menipis ini Son ini. Iya, benar juga. Udah banyak kan? dibantah. Iya, banyak dibantah kan. Banyak akhirnya kan. dibantah dan akhirnya tidak ada yang bisa membuktikan. Iya, Ustaz. orang-orang bilang apa namanya magic zaman dulu adalah science zaman sekarang. Gitu ya. Iya kan? Iya. Kan orang bilang magic Iya. itu kan adalah science zaman Tongkat sekarang. menjadi ular misalnya. Iya. Nah, kalau di zaman dulu para penyihir itu memang sihirnya adalah menyerupai. Maka Al-Qur'an bilang seolah-olah seperti ular, tapi tidak menjadi ular. Tapi kalau yang dibawa sama Musa benar-benar jadi ular. Karena itu bukan sihir. Oh, itu mukjizat soalnya. Mujizat. Nah, jadi itu beda. Contoh kayak gini deh. Orang-orang zaman dulu ketika dia bilang, wah ini kalian mau magic. Zaman sekarang ini jadi sains. Coba gini deh. Iya. Kalau misalnya Son sama Richard traveling ke tahun 1800-an, sama-sama bawa handphone dan bisa ngobrol. Itu orang semua langsung nyembah itu. Oh iya, Iya. pasti. Langsung jadi dewa tuh. Iya. Bawa Tapi HP-nya mau dipakai buat apa dong kalau nggak ada yang lain nggak punya HP? handphone bercahaya langsung jadi dewa tuh. Bawa Dewa proyektor pasti. jadi dewa tuh. Bener. Bisa bunuh orang pakai virus jadi dewa tuh. Oh iya, benar. Maka kan magic zaman dulu, sains zaman sekarang. Jadi Tapi penerangannya bagus penerangannya kalau menurut gua sih. Bagus penerangannya. Simple, sederhana, tapi smart. Keren Ustaz Felix. knowledge-nya lebih advance aja Very daripada nice. orang rata-rata gitu Itu ya. kalau sihir ya. Iya, Tapi iya, kalau iya. mujizat enggak. Oh iya. Mujizat itu memang di luar daripada kebiasaan. Oh oke. Mujizat itu juga oleh Rasul ya kebanyakan maksudnya. Iya, ya. Rasul dan Diturunkan Nabi kepada sebagai Rasul bukti. dan Nabi. Karena kan kalau dia nggak bawa sesuatu orang nggak percaya dong. Kalau aku bilang aku Nabi percaya nggak? Enggak lah. Nah, kecuali kalau bisa nunjukin bukti kan. Oh iya benar. Maka mujizat itu adalah semacam kayak dibawa supaya Nabi itu dipercaya. Nah, tapi banyak yang belum tahu nih Ustadz kalau Nabi itu ternyata jumlahnya banyak sekali Ustadz. Iya benar. Ya kan? Ternyata banyak yang belum tahu loh Ustadz. Bukan cuma 25. Betul. Tapi kenapa yang ada di Al-Quran cuma 25 Ustadz? Nah, berarti yang perlu kita tahu cuma
25, sorry. Jadi 25 ya. Rasul pernah ditanya berapa banyak nabi dan rasul. Rasul menjawab 124.000. Iya, ratusan ribu kan. 124.000 Dan loh. cuma Iya, sekali iya. mereka ketemuan. Ah, Cuma sekali mereka ketemu assemble. Prophet assemble. Cuma sekali semua. Keren gak editannya guys? Keren gak editannya guys? Hebat emang. Editor Richard Anson keren, mantap. Hidup dunia ini dan gak akan berulang lagi. Itu di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Ketika iya. Isra Mi'raj kita meyakini bahwasanya Rasul di situ menjadi imam bagi seluruh nabi dan rasul yang 124.000 itu. Kalau nggak salah di antaranya Rasul sampean ada 313 rasul. Itu kan karena Rasul itu membawa risalah ya. Nah, pertanyaan kenapa yang kita dikasih tahu cuma 25? 25. Berarti cuma itu yang perlu kita tahu. Ada satu motivator karena dia sudah punya uang 100 miliar ketika dia berusia 18 tahun. Amazing kan? Ngomong seminar 3 hari gimana caranya punya 100 miliar ketika umur 18 tahun. Nyampein 3 hari semua rahasia dibuka pada orang-orang. Cara-cara gini step by step semua dibuka. Di hari ketiga dia bilang, ada pertanyaan? Salah satu dia angkat tangan. Ya, gimana? Mohon maaf, nomor sepatumu berapa ya? Kira-kira ngasih materi gimana kira-kira? Lu Masih gua terbingung, suruh Bang. fokus sama yang mana? Lu nanya yang mana? Artinya bingung ya. salah satu pelajaran penting dalam suratul kahfi menurut para ulama adalah ulama tafsir adalah fokus pada mana yang Allah pengen highlight. Oh, oke. Yang ingin Allah highlight. Yang 25 nabi ini. That's right. Sisanya tidak ingin di-highlight. Mungkin tidak. Mungkin tidak Nah, gitu karena ya. cukup dengan highlight 25 ini. Tapi emang Ustaz Felix emang hebat sih. Itu sebenarnya pertanyaan jebakan tuh apa? Si saya tidak ingin di highlight, mungkin tidak dia gitu. Coba kalau dia jawab iya tidak. Oh, 25 aja nggak ke highlight kita. Iya, nggak hafal maksudnya ya. Hatam-hatam kita Nggak nih. hatam ya. Maka di antara 25 ini juga kadang-kadang ulama bahas mana duluan. Iya kan? Iya, Maka ketika ulama bahas mana duluan, mereka bersepakat Nabi Muhammad duluan. Nabi Muhammad duluan ya. Dan Nabi Muhammad menurut beberapa ilmuwan tidak dapat dipahami Nabi Muhammad sebelum kita memahami total Nabi Ibrahim. Karena misinya Nabi Muhammad tuh Nabi Ibrahim tuh, Abraham, father of all religion. Orang bilangan gitu kan ya. Jadi bapaknya seluruh agama ya. atau father of all prophet. Abul Anbiya kalau di dalam Islam. Nah, jadi artinya untuk memahami Nabi Muhammad, selesai Nabi Muhammad pelajari Nabi Ibrahim supaya lebih menyeluruh. Dan kita nggak akan bisa memahami Nabi Ibrahim sebelum kita memahami visi misinya Nabi Adam. Berarti Nabi Adam pelajarin tuh. Baru lengkap semua itu, baru belajar tentang nabi-nabi yang 5 itu, ulul asmi. Setelah itu mention nabi yang paling banyak di dalam Al-Qur'an, Musa duluan sebelum Isa. Lalu kemudian setelah Musa, Isa. Setelah Isa, nah ini kan 2 nabi yang disebutkan sama-sama di dalam surat As-Saff kan ya. Kalau aku bahasin nabi-nabi yang paling apes. Bisa gitu paling apa? Mendapatkan ujian daripada pengikut-pengikut. Ini paling mengerikan, paling mengerikan. Salah satunya ini pengikut. Nah jadi ujian-ujian kan. Nah setelah bahas tentang Musa dan Isa, baru bahas nabi-nabi Bani Israel. Nah dari situ kita dapat benang merahnya seperti apa. Nah baru kemudian lanjut kepada 25 nabi dan rasul yang lain. Oh iya. Jadi highlightnya kayak gitu. Itu aja udah panjang banget maksudnya ya. Gak bisa habis aku belajar sampai sekarang. Kalau harus belajar 120.000, wah mungkin. Nah itu akhirnya kita perlu membedakan. Itu bukan malam chaos ini, hidup chaos ini itu kalau harus belajar 120.000 lebih itu. Banyak sekali, tidak bisa ingat. Ini salah satu mahakarya awal tahun ini sih Lord, keren, ditunggu karya-karya selanjutnya Lord. Thank you, Calm Audio Vibes. Hope you guys enjoy this Pengetahuan mana yang akan membawa and learn something, hopefully. kita pada tujuan kita atau pada produktivitas kita, pengetahuan mana kita bisa kemudian skip dulu. Dari 124.000 tadi Iya. ya nggak salah ya. Iya. Jumlah nabi, ada salah satu nabi yang cukup terkenal nih. Namanya Nabi Khidir. Oke, diceritain di dalam suratul kahfi. Katanya akan muncul pada Iya. saat kiamat ya, hari kiamat ya. Nah, itu walau alam bisawab sih. Pasti banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya Nabi Khidir itu masih ada di tidak? bumi sekarang, apa dibawa ke mana dulu, universe mana dulu, Iya. nanti baru turun atau gimana sebenarnya? Nah, karena ini buib, berarti harus berada reference. Nah, maka kalau ketika aku nyari-nyari reference, bahkan tidak disebutkan nama Khidir di dalam suratul kahfi. Oh gitu ya? Tidak, cuma dikatakan abdam min ibadina atainahu rahmah, kata Allah. Bahwa dia adalah cuma one of my servants. Oh, Ini jujur yang nanya soal Nabi Khidir ke Richard Anson tuh banyak banget guys. Banyak banget itu. Di komen, di DM, di mana lah pokoknya banyak banget bang bahas soal Nabi Khidir tuh.
Akhirnya kita menemukan orang yang tepat untuk membahas Nabi Khidir, Ustadz Felix Yao. Jadi ini kayak diceritain nggak penting banget nih orang nih ceritanya. Jadi padahal Musa disuruh nyari dia untuk belajar. Musa itu udah penting banget. Ilmunya selautan. Makanya disebut dengan lautan ilmu Musa. Pengen belajar nyari orang yang lebih hebat daripada lautan ilmu. Gampangnya gitu ya. Tapi Allah menceritakan dengan abdan min ibadina. Dia cuma salah satu hamba di antara hamba-hambaku ya. Oke. Tapi gak dikasih tahu namanya siapa. Iya. Tahu dari mana kita namanya Khidir? Salah satu hadis dari Rasulullah. Rasul bilang Khidir itu adalah sebuah gelar buat dia karena dia berpakaian berwarna hijau. Khudroh kan artinya kan hijau kan itu kan ya. Artinya hijau itu adalah bajunya dia, maka dinamakan Khidir. Nah, tapi kalau mengatakan hidup atau tidak walau alam bisawab. Kalau nabi yang masih hidup setauku Nabi Isa. Yesus masih hidup. Orang muslim yakin Yesus masih hidup. Iya, yakin. Nah, karena Yesus diangkat ketika terjadi proses penyaliban itu yang disalibkan menurut orang muslim sekali lagi tidak bermaksud untuk apapun adalah diserupakan dengan Yesus. Yesusnya diangkat dan Yesus yang akan turun ketika yaumil qiyamah. Nah, dan dia akan ketika dia turun dia akan berurusan dengan Dajjal tuh. Nah, lebih banyak yang percaya sama mana nih? Gitu. Nah, jadi artinya setauku Yesus yang masih hidup. Kalau Khidir, aku perlu informasi tambahan. Nah, walau ketika mungkin netizen punya dalil atau hadis yang autentik yang mengatakan bahwa Khidir itu masih hidup misalnya. Nah, tapi kalau misalnya ada cerita-cerita ya orang bisa buat banyak cerita lah. Iya, betul. Ya, dan kita reliable kita pada reference itu penting. Jadi harus kita cek reference itu benar atau tidak sebenarnya. Atau Keren. kekuatan reference itu seperti apa? Nah, jadi gini, Ustadz, banyak banget ini dari sobat loteng yang nanya sama kita gitu kan. Tolong. Nah, ini pertanyaan ultimate ini. Ini pertanyaan ultimate paling banyak ditanya salah satunya tentang ini. Dong Bang, bahas apa Ya'juj Ya'juj Ma'juj. dan Ma'juj. Ya kan? Siapa itu Ya'juj Ma'juj sebenarnya? Menarik Ya'juj Ma'juj ini dibahas juga oleh orang Kristen, Gog and Magog. Sama nih. Sama Gog and Magog. Bahasanya beda aja. Gog, Magog, Juj, Ma'juj. Nah, Akhirnya kita dijembatanin ya sama Ustadz Felix nih. Akhirnya sampai ya pada kesimpulan Gog dan Magog lagi. Dan menariknya ada banyak sekali isu ataupun cerita yang berkembang dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Nah, tapi kalau kita cerita di dalam Al-Quran cerita tuh. Kalau kita bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, ini nggak bisa dipisahkan daripada Zulkarnain. Zulkarnain ini juga tokoh yang dalam tanda kutip. Raja Zulkarnain bukan? Nah, itu orang nggak tahu Raja Zulkarnain siapa. Iya. Ada yang berpendapat ini adalah Cyrus Agung. Ada yang berpendapat Iskandar Agung, Iskandar Macedonia, Alexander gitu kan ya. Ada yang berpendapat misalnya Amenhotep. Nah, artinya itu ada banyak anggapan ataupun dugaan tentang siapa ini Zulkarnain. Tapi yang jelas Zulkarnain ini adalah di dalam Al-Quran dia diberikan kekuasaan Allah sangat luar biasa besar. Dia pergi ke timur, dia pergi ke barat, dia pergi ke tengah-tengahnya. Nah, ketika dia pergi ke tengah-tengahnya, dapatlah dia satu kaum yang nggak bisa diajak ngobrol atau nggak ngerti dengan bahasa. Kaum siapakah itu? Ini jujur ya, pembahasan tentang Ya'juj Ma'juj ini itu rumit banget, complicated banget. Ada banyak versi, ada orang yang menganggap A, ada orang yang menganggap B, ya kan? Dan penjelasannya ini emang agak berat, makanya kita taruhnya pertanyaannya itu di belakang karena takutnya penonton udah nggak nangkep lagi gitu. Atau bosan. Yang jelas kaum ini ngeluh. Ngeluhnya apa? Wahai Zulkarnain, kami minta tolong. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di bumi kami. Kamu bisa ngasih kami solusi nggak? Maka dibuatlah tembok sama Zulkarnain. Jadi Zulkarnain ini teknik sipil nih. Kalau zaman sekarang ya. Bisa bangun bangunan gitu ya. Bisa bangun bangunan yang tidak tertembus pada zamannya. Yang menarik lagi sebelum aku masuk kepada tembok ini ya. Coba lihat seluruh mitos di seluruh dunia. Orang yang ngeri itu adalah orang utara. Nonton ini Game of Thrones. Iya, nonton. Yang serem-serem itu dari mana tuh? King of the North. I'm Jon Snow. I'm King of the North. Itu kalau kalian nonton Game of Thrones. White Walker From the North. Northern tribe. Itu yang paling ngeri tuh. Attila the Hun Northern. Mongol Northern. Orang-orang Cina bikin tembok besar Cina. Untuk apa? Kita ngalangi dari siapa tuh? Jakarta Utara gimana Son? Jakarta Utara. Ya kan? Ya Ma'juj tuh. Enggak, nanti kita pada pasar karena kita sendiri Cina kan. Kalau orang Cina ngomongin Cina nggak apa-apa. Karena jangan lu yang ngomongin Cina. Jangan saya. Padahal maksud gue bukan orang Cina loh, maksud gue padahal. Rasis ya, mohon maaf.
Nah, Ya, jadi lanjut. kalau kita bahas lagi tentang Ya'juj Ma'juj, berarti ada tembok ini untuk menghalangi siapa? Menghalangi Northern Tribe untuk masuk ke dalam karena serangan dari dulu tuh dari utara ke selatan. dari utara mulu ya. Karena orang Iya, iya, Cina iya. bangun tembok besar Cina itu untuk ngehalangin serangan orang utara. Mongol. Oh, iya iya iya. Iya, tapi kenapa ya orang utara tuh yang yang dikenal mengerikan, terus apa kuat, terus pokoknya orang takut lah sama orang utara gitu. Kenapa ya? Gue juga gak tahu sih. Orang Iya kan? Mongolia ya. Mongolia dulu gila banget guys, Mongolia. Genghis Khan. Nah, berarti orang utara ini serem-serem nih dari dulu nih cerita. Serem-serem. Maka Zulkarnain bangun tembok yang tengahnya dikasih besi. Hmm. Nah, jadi ditiup besi, dimasukin di situ, di casting langsung jadi tembok luar biasa kuat. Nah, menurut beberapa sejarawan, termasuk ulama, Ibnu Katsir berkata ada yang tinggal tuh di situ. Ya'juj Ma'juj diusir, ada yang tinggal namanya Turki. Negara Turki maksudnya gimana? Orang Turki. Penduduk. Orang Turki. Orang Turki. Oke. Nah, berarti menurut Ibnu Katsir, Turkish. orang Turki menjadi bagian daripada Ya'juj dan Ma'juj. Oh, iya iya iya. Soalnya ada tembok, Iya. terus habis itu yang tinggal di temboknya orang Turki. Iya, Berarti yang ketinggalan. ditembokin. Yang ketinggalan. Jadi Ah. diusir Ya'juj Ma'juj, yang ketinggalan orang Turki nih. Oh. Jadi Turki menjadi bagian daripada Ya'juj Ma'juj. Yang menarik di dalam Alkitab, kan kalau orang Muslim memandang Alkitab itu adalah Israiliyat, itu bisa dibaca, bisa diketahui, tapi tidak dibenarkan dan juga tidak disalahkan. Iya. heeh. Gog dan Magog itu kan ceritanya kan anaknya Yafid bin Nuh. Jadi kalau kita bicara tentang Yafid bin Nuh, berarti Nuh itu bapaknya, anaknya Yafid. Berarti Nuh itu punya 3 anak yang selamat. Nah, ini akan mulai rumit ini, pembahasannya akan mulai rumit ini. Titan kolosal. Kalau nggak salah gue nanya deh, itu di dalamnya ada Titannya bagaimana tuh gitu kan? Sem, Ham, Yafid. Sem akan menjadi keturunan Semitik, termasuk salah satu Yahudi itu Semitik. Iya. Arab Semitik. Heeh. Yang kedua adalah Ham. Ham ini adalah Hamid keturunannya orang-orang itu. Gitu kan ya. Orang-orang itu Hamid tuh. Orang-orang yang Afrika dan segala macam. Nih buat kalian yang nanya ya, kenapa bang kok disensor ngomong orang hitam disensor, atau kemarin ngomong Israel Palestina disensor gara-gara dolar kuning guys? Jawabannya guys, gara-gara dolar kuning. Pokoknya setiap ada sensor di video Richard Enson kapanpun itu untuk menghindari dolar kuning. Dolar kuning itu bikin kita nggak dapat AdSense. Gitu penerangannya guys ya. Itu orang Iya, Hamid. iya. Yang ketiga Yafetik. Apa Lu itu? yang mana? Kira-kira aja. Yang Yafet loh. Yafet. Berarti. Yafet. Mongolia keturunan Yafetik. Eropa sekarang hampir semua keturunan Yafetik. Oh gitu ya. Iya, karena kan invasi dari utara kan. Semua Eropa kan penghuni invasi dari utara. Iya iya iya. Orang-orang Nordik gitu kan ya. North itu juga sudah North utara kan gitu kan ya. Cina, Mongol, Turki, Uzbekistan, semua negara-negara Eropa yang sekarang hampir semua itu keturunan Yafetik. Termasuk kita keturunan Yafetik. Indonesia percampuran antara Yafetik sama Hamid. Jadi hitamnya dapat, Mongoloidnya dapat. Sawo mateng ya makanya ya. Tapi dapatnya kayaknya Sama yang Asian apes-apes semua kayaknya. Hidungnya pesek dan hitam gitu kan. Gak itu guyonan. Iya, Iya, bercanda iya, bercanda. Iya, iya. Artinya kalau kita bicara Here we go. Money talk. Caca Gogo baru saja memberikan Nobar 100.000. Nobar. Nobar detektif. Bareng sobat loteng. Thank you Caca Gogo. Thank you so much man. Yafid bin Nuh berarti keturunannya daripada Yafid bin Nuh ini yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Yang menjadi pertanyaan, anaknya Yafid bin Nuh ini banyak. Ada namanya Gomer, ada yang namanya Tiras, ada yang namanya Togarmah, ada yang namanya segala macam. Nah, yang spesifik menurut Alkitab itu adalah keturunan Mesak dan Tubal. Nah, itu yang nanti akan jadi Ya'juj dan Ma'juj. Mesak dan W Caca Tubalnya apa? Gogo. W Salah Caca satu Gogo. keturunannya daripada Yafid. Rasnya apa maksudnya? Rasnya itu, jadi rasnya ada yang Kulit bilang putih kah? Rusia. Asian? Rusia? ada yang bilang Rusia, ada yang bilang daerah Stepa. Wah. Dan daerah Stepa salah satu Turki. Iya. Turki yang sekarang itu bukan aslinya di situ. Gimana? Udah rumit apa belum guys? Udah rumit apa belum guys? Pindah ya? Aslinya dari daerah Stepa dekat dengan Xinjiang. Oh Xinjiang. Kan semua Tantan, Kazakhstan, Uzbekistan, Iya. apalagi segala macam Tantan itu daerah-daerah Stepa tuh. Nah, itu daerah-daerah Ya'juj Ma'juj dari situ semua tuh. Oh. Nah, pertanyaan berikutnya, Ya'juj Ma'juj besok siapa? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang tahu ya. Tapi keturunannya jelas daripada keturunan Yafid bin Nuh. Yafid bisa jadi bin aku, Nuh bisa ya. jadi. Oh iya. Wow. Asian berarti ya, Mongoloid. Bukan Asian, Eropa sekarang juga termasuk keturunan Yafid. Oh, berarti antara orang kulit putih atau Mongoloid berarti ya. Tapi kalau dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain, kadang-kadang mungkin hadisnya tadi kan ya, nanti akan datang seperti air bah, diterangkan orang-orang yang hidungnya pesek dan wajahnya seperti perisai, gitu kan ya, dan mengenakan sendal dari bulu. Itu ya Ya'juj Ma'juj itu. Iya. Berarti kalau sendal dari bulu kan berarti kan tempatnya dingin.
Oh iya. Sendal dari bulu. Anak zaman sekarang tuh ya suka pakai sendal dari bulu. Sendal suede. Untung aku nggak pesek. Nah kan, ya kan. Iya, di sini berarti bukan ya, kan dingin kan sih. Bukan. Kalau lebih soap. Kalau Indonesia kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak kalau Indonesia Kalau lebih ya. soap. Tapi ya tadi kan balik lagi ketika kita dihadirkan tentang perkara-perkara seperti ini sebenarnya untuk ngambil pelajaran. Sebenarnya untuk ngambil pelajaran, makanya ketika kita lihat Zulkarnain ketika dia bisa untuk menghalau Ya'juj dan Ma'juj walaupun dia mendapatkan ilham daripada Allah gitu kan ya untuk membuat benteng itu, ya berarti kita sekarang minimal harus membuat benteng itu dalam level yang lain. Karena Allah bilang mendekati hari kiamat benteng-benteng kayak gitu nggak berguna. Sehingga ketika jebol keluarlah nih orang-orang, maka Rasul nyuruh kita belajar suratul kahfi. Benteng yang digunakan mungkin bukan lagi karena tipu Benteng daya rohani zaman. Nah, tipu daya zaman sekarang itu tipu daya mental, Oh bukan tipu daya iya. fisik. Nah, Ketipu daya fisik mah gampang. Tipu daya Gampang, mental ya. ngeri banget. Iya. jadi nanti ketika temboknya tuh runtuh, Iya. mulai kiamat di situ, Ustaz. Gimana? Dikatakan bahwa mereka turun seperti air bah. Lalu merusuh gitu Betul. ya. Dan itu juga ada di dalam Alkitab. Oh. Artinya ini bukan hanya berita eskatologi yang didominasi oleh orang Muslim. Semua agama wahyu punya berita kayak begini. Oh iya. Kemudian mereka akan merusuh dan mulai itu kiamatnya gitu Ya, ya. betul. Mulai episode-episode kiamat. Oh iya. Nanti Ya'juj Ma'juj kan yang mimpin kan Dajjal tuh ceritanya. Maka ya terjadilah episode-episode yang sudah kita diceritakan itu. Nah, semua mitos pasti berasal daripada kebenaran pada awalnya kan gitu. Yang paling berkuasa ya ibaratnya. Saya ada satu rekomendasi film sebenarnya Apa buat tuh? Ustaz Felix nih ya kan. Film Dun Ustaz Felix sudah nonton belum? Satu udah. Udah pada nonton apa belum film Dun? Udah pada nonton apa belum? Pantes yang belakangnya Stansan gak terkalahkan, another level di MMA. Maksud Anda Khabib maksud Anda? Dari bulu ketek atau ulat bulu? Bukan dong. Kalau bulu tuh berarti burung ya harusnya kalau bulu ya. Kalau bulu tuh harusnya sih burung ya berarti ya, bukan. Kalau misalnya kayak sapi itu kulit kan, bukan bulu kan. Kalau sendalnya dari bulu berarti harusnya dari unggas ya. Dua belum. Itu mirip nggak sama invasi dari Amerika ke Arab? Aku harus nonton dulu. Harusnya sih iya sih. Aku lihat salah satu film yang sangat bagus. Balik lagi, film itu adalah bagaimana cara orang mengantarkan kenyataan dengan cara seni. Bener. Contoh salah satunya Avatar. Avatar yang biru-biru. Yang pertama itu kan benar-benar ketika dia muncul langsung dikritik sama orang-orang Amerika sendiri, Michael Cameron. Gitu ya? Karena dianggap mewakili bagaimana Amerika menggunakan kapitalisme untuk menjajah dunia. Nah, Ya kan, stick and carrot, polisi gitu kan ya. Lalu kemudian seolah-olah awalnya datang membantu orang, padahal pengen sumber daya alam dan segala macam, termasuk ngancurin dan segala macam. Ya itu semua udah ada di buku misalnya kayak Economic Hitman-nya John Perkins kan. Iya. Nah, terus kemudian digambarkan seperti filmnya Avatar. Bulu beruang bang, oh ya bisa juga ya. Itu bilangnya bulu apa bukan sih kalau beruang? Bulu ya? Bulu bukan sih? Pakai mantel beruang kan orang banyak ya sekarang ya. Ya orang kaya doang sih tapi. Mahal soalnya itu harganya. Dan udah dilarang kalau nggak salah deh. Star Wars tentang Nah. masalah resistance dan segala macam, semua itu bagian daripada cara mereka menangkap realitas sih. Iya. Tapi film Dun ini menurut saya ini keren banget. Ya, Ustaz. karena ada Imam Mahdinya ya. Iya bener. Spoiler ya. Iya. Ini belum nonton Gua soalnya. nggak tahu Imam Mahdi siapa. Mau gue ceritain kan lu? Enggak, jangan. Ya mungkin Imam Mahdi versi mereka kali ya gitu ya. Jadi itu menceritakan tentang planet ya kan yang mereka bertarung demi memperebutkan rempah. Iya, Coba. betul. Iya kan? Kayak Indonesia ya. Iya udah gitu yang dijajahnya di Timur Tengah juga di Betul. gurun-gurun ibaratnya Iya. di gurun-gurun lah. Banyak sekali film-film Keren yang banget. relate dengan itu, menggambarkan. Sorry ini ada Gurun-gurun ibaratnya Iya. di gurun-gurun lah. Ada editan Iya yang udah gitu yang di mencong nih dikit nih. Gimana ini editor? Ada editan yang mencong ini editor. dijajahnya di Timur Tengah juga di Betul. gurun-gurun ibaratnya Iya. di gurun-gurun lah. Banyak sekali film-film Keren yang banget. relate dengan itu, menggambarkan kondisi politik, Lisan menggambarkan Al-Gaib. bahkan orang-orang yang baca One Piece juga Lisan Al-Gaib. Harus nonton kalian film Dun. Cobain deh. relate dengan kondisi Palestina sekarang kan. Oh iya. Ya bagaimana kemudian orang-orang yang terlahir dengan kekuasaan tertentu, Nah. Tenryubito, sosokan, dia punya segala macam, dia berbuat apapun gak diganggu, gak dibilang privilege. Sementara datanglah Luffy, orang-orang dikatakan teroris, bawa bendera hitam, itu kan ya, dia cuma mau bela kebenaran. Makanya scene salah satu yang paling aku suka adalah ketika dia ninju Tenryubito. Wah, iya. Pengen banget tuh kadang-kadang sekali aja nih.
Pokoknya banyak lah ya film-film. Terakhir deh, Ustadz ada nggak film-film rekomendasi yang kira-kira bisa kita nikmati tapi sambil ada pesan-pesan di dalamnya juga, Ustadz? Avatar bagus. Avatar ya. Avatar bagus. ya? Avatar biru itu bagus. Tapi Avatar yang pertama. Avatar yang pertama. Tapi sebelumnya kita harus baca dulu referensi-referensi yang orang-orang ngeritik James Cameron. Bahwasanya ini adalah benar-benar nyata-nyata nunjukin bagaimana cara Amerika tuh menjajah dunia. Oh iya. Itu bagus banget tuh. Avatar itu bagus. Ada banyak sih, cuma kalau ditanya langsung aku jadi lupa kadang-kadang. Kalau yang ini udah nonton belum, Ustadz? Terakhir nih ya, yang di Netflix ada series tentang Nabi Isa. Gak tahu di situ Nabi Isa atau Yesus. Iya. Ini jujur ini lumayan bagus seriesnya. Judulnya The Messiah kalau nggak salah. Series di Netflix, coba ditonton. Tapi ya nontonnya buat dinikmati aja, jangan 100% dipercayai. Soalnya di situ itu menceritakan tentang ya entah Nabi Isa atau Yesus ya yang turun ke bumi, ya kan? Tapi mereka juga nggak bilang kalau itu namanya Yesus misalnya atau itu namanya Nabi Isa gitu. Mereka nggak bilang kayak gitu. Ustadz nonton apa enggak itu? Nggak nonton. Nggak nonton tuh ya? Kalau series aku jarang nonton aku, karena terlalu panjang. Iya, Wah iya. itu Messiah ya judulnya? Messiah. Messiah ya? Iya. Oh yang di zaman sekarang gimana sih? Itu Iya, yang turun di zaman sekarang. Wah itu production value-nya lumayan sih itu. Iya. Iya. Salah satu yang aku nonton itu ya bagus ya Avatar. Terus yang lain apa ya? Banyak sih, cuman nantilah kapan-kapan aku rekomendasiin kali ya. Nah ya kan? Boleh, Bang. Itu boleh juga tuh. Cuman saya nggak tahu itu sesat atau tidak, tapi itu jadi jangan Iya, jangan diikuti ya. kalau Tapi bungkus bang nggak dilanjut season 2-nya. Iya nggak dilanjut season 2-nya. Menurut gue lumayan bagus loh itu padahal. Tapi ya untuk hiburan aja, nggak untuk dipercayai 100% nggak. Tapi menurut gue lumayan bagus itu. sebenarnya Messiah. kalau di barat cara mereka menang agama beda dengan cara orang muslim menang agama. Jadi kalau di sana itu saking bebasnya mengkritik Tuhan itu boleh. Oh iya. Nah itu yang nggak bisa dilakukan di Indonesia karena di Indonesia beda. Kecuali Islam tapi tetap Ustadz. Iya, Islam maksudnya Islam gimana? Nggak boleh Di Eropa pun juga kan orang pada marah juga kan kalau Iya, misalnya mengkritik karena Islam, mereka menghargai di dalam Islam memang karena Prinsipnya mereka masih keras, menghormati agamanya ya. Jadi orang nggak berani untuk itu. Kan perkataan Andrew itu kan bagus ya. Ketika dia menggambarkan toleransi. Bang kenapa disensor? Ntar dolar kuning soalnya. Andrew Tate dibenci sama YouTube soalnya jadi harus disensor namanya. Dia bilang aku ketika aku pergi ke New York aku nggak berhak untuk ngomong itu ya. Jesus is apa gitu. Pokoknya parah lah pokoknya. Dia bilang aku nggak ada masalah sih ketika aku mau untuk pakai baju ini kemana orang nggak akan negur aku. Tapi kalau aku lakukan itu di Arab mati aku langsung. Atau aku lakukan itu di dunia Muslim aku langsung mati pasti. Karena kenapa? Karena nilai-nilai itu masih ada di kita dan di sana tuh agama dijadiin sebagai bulian. Gitu. untuk beberapa orang ya maksudnya. Iya, Suka sebenarnya ngebecandain. umumnya sih aku lihat banyak sekali film-film Hollywood gitu kan ya. Contoh misalnya kayak ada Udah disapuin. Iya. Parah banget film Hollywood. Ustadz Felix sudah ditarik malah nyebur lagi. Iya. Ada apa ya? Swiss Knife Man atau apa aku lupa itu yang main yang jadi Harry Potter juga tuh. Daniel Radcliffe. Ya, nah itu main pernah apa Swiss Army Man atau apa itu awalnya udah parah banget tuh. Jadi kita suci terus dikasih kotoran dan segala macam. Nah itu kalau di Islam itu kan ngeri kan ya. Oh iya, pasti Walaupun marah ya. kadang-kadang juga aku juga mungkin ini ketika aku juga perlu menjadi introspeksi pribadi ya. Kadang-kadang orang-orang muslim juga kadang-kadang berlebih juga sih. Berlebih juga kadang-kadang ya. Contoh misalnya kayak gini, pernah dengar ada ini nggak lagu anime ada azan. Kayak pernah denger deh. Ada tuh. Kayak pernah denger deh. Nah itu ketika aku diaduin, ini parah banget penistaan terhadap azan. Pas aku dengar, lumayan bagus Lagunya. iya kan, maksudnya lumayan bagus. Masuk nih lagunya masuk. Dalam pikiranku gini, aku bukannya apa-apa ya, aku tidak bilang itu boleh. Tapi aku bilang gini, coba kita tanya dulu. Karena orang Jepang tuh nggak ngerti apa-apa tentang azan. Bener. Betul. Alasannya Begitu, apa iya. gitu ya? Kalau aku misalnya menjadi orang Jepang, begitu aku dengar chanting, keren banget nih chanting nih. Itu kan ya, ada terus kemudian ada bagus banget. Dia masukin dan dia remix di dalam lagu lagunya, dia. iya, Bagi dia ini keren. Iya. Gitu maksudnya. Lah kenapa kita harus selalu marah dengan segala sesuatu yang kadang-kadang mungkin orang nggak tahu gitu. Jadi kok ya ngobrol lah. Kita cari tahu dulu gitu ya Ngobrol maksudnya ya. setidaknya. Iya. Karena emang apa kalau katanya orang bijak juga, kita walaupun harus ngobrol juga gitu, tapi kita tetap harus memilah-milih yang mana yang harus ditolerir, yang mana yang tidak gitu. ya, maksudnya Nah, ya. betul. Karena sebaiknya gitu. kalau ya. semuanya ditolerir, kita nggak punya nilai. Nah, if you tolerate anything, You stand for nothing. you stand for nothing. Bener. Gokil. Gokil.
Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz banyak, Felix Young Ustaz udah Felix. datang ke sini. Ini pembicaraannya sangat insightful sekali ya tadi ya. Luar biasa, mudah-mudahan Sobat Loteng semuanya terdapat insight yang baru ya Soalnya. Dari tadi aja saya bingung, preset kok kayak baru tahu semua gitu. Ini sebenarnya pernah ngetes atau uji nggak sih? Oh iya, kayaknya mungkin iya. Iya, pernah uji nggak sih sebenarnya? Karena masalahnya gini, kita sebagai interviewer tuh harus gelas kosong gitu. Benar nggak? Saya punya pendapat seperti Targetnya itu. itu adalah Anda sebenarnya. Saya sengaja mau ngeroyok Anda jadi ini sebenarnya. Betul. Oke. Walaupun secara jumlah Anda mayoritas, tapi secara keyakinan Anda minoritas. Dibalikin sama Ustaz Felix. Jahat banget kita ya. Jahat banget kita. Gak apa-apa Ustaz, emang nanti mungkin saya di lain kesempatan akan dikeroyok juga sama dia. Oke. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah pada nonton. Mudah-mudahan episode hari ini bisa memberikan value ya. Ambil luar aja biasa. baiknya, buang jeleknya gitu ya. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes, jangan lupa juga join member karena kita akan nge-share beberapa hal seru di member kita gitu ya. Yang tidak di-share ketika di luar ya. itu dia. Terima kasih banyak Ustaz Felix Young sudah datang ya kan. Felix Young. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12. Gimana? Coba lihat Oke nggak?